Saya pikir sudah lengkap ini. Belum ya? Kita mulai sekarang atau nunggu lengkap ini, Bapak Ibu? Halo? Monggo Bu Tumut Bu Buti mawon. Iya. Langsung mawon, Bu. Iya, saya juga setuju Mulai ya. mboten apa-apa, Bu. Lebih cepat selesai juga lebih bagus ya. Oke, Bu. Baik, Assalamualaikum Nggih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Hmm. Alhamdulillah ketemu lagi di hari Jumat ini. Ya. Nah, nah, kita langsung saja nggih memulai. Kemarin yang mau presentasi siapa? Saya juga boleh Bu. Yang belum ya? Oh, saya Mm. berarti Saya nggak habis boleh lagi Bu. Ya, nanti kalau waktunya cukup baru boleh. Oh, nggih nggih Kita siap siap. utamakan yang belum dulu, ya. Nggih, nggih siap Bu. Fabian, Bu, Ya. Fabian. Bukannya kemarin sudah. Fabian ke udah. Iya, Masnya nanti, Bu, kalau masih Iya, luang. boleh kalau nanti masih ada waktunya ya. Saya belum, Sebentar. Bu. Saya lihat catatannya dulu ya. Kemarin itu persiapan. Saya nyaretnya di apa ya? Persiapan ngajar atau persiapan moderator ini? Oh ini kayaknya. Angkatan 49. Hmm, yang sudah kan Pak Hasim, Mbak Erni, Pak Fatun, Bu Fatuna, Mas Fabian, terus siapa lagi? Pak Yulit tak sudah? Saya belum, Bu. Mbak Ella? Sampun, Bu, kemarin sama Pak Hashim. Oke, oke, betul. Baik, berarti yang belum ini Mbak Vera, Mas Haidar, Mas Idham, Mas Ilham, Mas Iyun. Maaf, Bu, mau tanya waktu yang LK5 saya presentasi bareng Bu Fatona itu berarti sekarang masih bisa lagi, Bu. Oh, yang itu ya. Itu kan sampai anu ya, kalau LK5 itu berarti sudah sampai matrik ya? Itu yang Ya, sudah itu sampai matrik. iya, Bu. Oke. LK5 itu sampai matrik. Ya, nanti dulu. Yang belum sama Itu. sekali dulu nggih. Nanti mudah-mudahan waktunya cukup. Nggih. Ayo, siapa? Coba saya Bu Ilham. Ya, Ilham Nasuha. Nanti seperti biasa, saya beri masukan-masukan yang nanti biasanya saya temukan ketika mendampingi sebagai moderator ataupun sebagai penguji. Ya, Sudah muncul ya Bu? sudah. Dari judul dulu. Di zoom sedikit nggih. Peningkatan minat dan prestasi belajar bahasa Arab melalui media belajar digital bagi siswa persiapan madrasah sanawiyah. Peningkatan minat dan lestari belajar bahasa Arab melalui media belajar digital bagi siswa. Media digitalnya apa rencananya? Menurut rencananya namanya Aleph Education. Kemarin ada Apa? Aleph Education. Kemarin ikut pelatihan itu. Bu. Sebentar. Saya tambah volumenya ini kok saya kok karena anginnya di sini agak lumayan kencang ini. Gimana? Aleph Education. Alat Aleph. edukasi. Saya ketikkan ini. Coba ditulis ya. Alif. Oh, Alif Education. Kayaknya kok lebih bagus kalau ditulis langsung ya. Disampaikan Peningkatan minat dan prestasi belajar bahasa Arab melalui Alif. Coba ditulis di mm-mm, Alif Education. ini. Iya, sebentar. Saya cari dulu. Alif Education.
Education. Platform aplikasi belajar Lalu bahasa Arab, ya. bahasa Arab. Oke. Berarti coba, kalau media belajar digital kan umum ya. Peningkatan minat dan prestasi belajar bahasa Arab melalui media belajar melalui belajar digital. Nah, itu bagus, Pak. Alif Education-nya di apa Misalnya, namanya? Di italic, baik, Bu. dimiringkan. Kemarin baru mengikuti ini, Pak. Ya, ada pelatihan. Oke, bagus ya untuk penguatan kompetensinya. Bagus. Ya, terus di kelas 8. Baik, kelasnya semua kelas 8 atau tertentu? Kelas tertentu karena tidak semua Mm-mm. Jadi ngajarnya berapa kelas? 5 kelas. Berapa? 5 kelas dari total 9 kelas. Oh, iya, banyak juga ya. Hmm. 5 kelas. Maka nanti ruang lingkupnya pembatasannya masuknya pembatasannya pembatasan jumlah kelas itu sebutkan di ruang lingkup ya. Baik, Bu. Oke. Turun. Mm-mm. Coba saya lihat yang latar belakangnya ya. Di zoom lagi Pak. Kok saya kok nggak kelihatan ya? Mm-mm. Ya, turun lagi menunjukkan bahwa bahasa Arab di madrasah menghadapi sebagian pertemuan. Ya, pandangan ini muncul karena mm-mm. Nah, ini bagus lagi kalau ada datanya, Pak. Nih, sebagian besar siswa menganggap bahasa ini sulit dipahami. Nah, itu alangkah bagusnya jenengan membuat asesmen awal. Ada? Ya, kemarin sudah tanya beberapa siswa. Gitu. Heeh. Itu Itu sudah, bagus lagi kalau pakai Google Form itu loh. oh, sudah kemarin. Bagaimana sikap kamu dalam belajar bahasa Arab? Misal pertanyaan pertama, menyenangkankah? Buat angket itu loh, Pak. 10 lah. Yang Ya. kemarin sudah menyusun angka, tinggal disebarkan. Oh, nggih. Nah, nanti dimasukkan di sini ya. Berapa persen yang mengatakan apa intinya itu membosankan atau sulit gitu. Nggih. Terus apa ini? Konvensional ya. Nah, ini nanti bisa diambilkan dari wawancara guru atau pencermatan modul ajar, ya. Baik. Ya. Seperti misalnya kemarin saya bilang, enggak tahu saya bilangnya di sini atau di tempat lain ya. Misalnya jenengan bertanya pada beberapa guru, nah mungkin misalnya 5 guru, 3 mengatakan pakai konvensional, atau jenengan mencermati modul ajar sejumlah katakanlah 6 misalnya, ada materi tertentu, ternyata misalnya 60% ya katakanlah 4 misalnya itu masih menggunakan media tradisional seperti itu loh. Jadi nanti angkanya itu jelas 30% atau 60% misalnya guru masih menggunakan media tradisional. Misalnya gitu ya. Teman yang lain juga gitu nggih. Terus sejalan dengan kondisi menuntut guru menghadirkan pelajaran ya. Sejalan ini seperti ini apalagi dituntut menjadi smart ASN tadi nggih, tambahin nggih. Ya, coba turun lagi, turun. Nah, nanti kaitannya apalagi sebagai seorang guru ASN itu dituntut untuk menjadi smart ASN di mana harus melek IT, tambahin ya. Baik. Yang lain juga begitu nggih, Bapak Ibu? Coba J, Bu. terus mantap suara nih. Hmm. Terus turun. Visi madrasah adalah berakhlak. Mm-mm. Ya, turun. Ya, turun-turun. Jadi jembatan antara dalam kata Hmm. Nah, ini tadi ya rendahnya itu berapa gitu ya. Dilihat dari angket tadi. Baik. Bukan, yuk turun. Menyangkut kualitas. Yang menjadi bagian juga untuk menjawab tantangan pemantauan media. Karena, nah ini nanti ditambahkan di depan salah satu itu misalnya
salah satu ciri dari Smart ASN itu adalah yang ada 8 itu loh. Kemarin sudah saya jelaskan belum? Yang di situ itu isinya adalah melek IT. Itu. Nanti cari ya. 8 ciri Smart ASN. Lanjut, Bu. Nah, ini menguasai IT itu, ya. Oke. Nah, otomatis dengan Alif Education itu kan harus melek IT kan? Ya, Tuh, mau masuknya ke sana itu loh. Penontonnya dan meningkatkan. Oke. Jangan mau motivasi atau minat konsisten ya, sesuai judul. Jangan sampai di atas minat, di bawah motivasi, di atas motivasi, di bawah minat, ya. Hmm. Oke, ya turun dengan rancangan dan ya, peningkatan minat dan prestasi. Nah, nanti tambahi Alif Education tadi ya. baik. Hmm. Terus tujuan, ya, ya, udah turun aja. Nah, ruang lingkup, coba ruang lingkup. Subjek yang diganti dua titik, yaitu kelas berapa, ya, kan tidak semuanya. Mm-mm. Nah, udah gitu, ya. Jadi jelas nanti subjeknya 5 kelas. Turun bab 2 rancangan aktual misalnya. Ya, ke bab 2. Sebentar, kok ada nama yang masih huruf kecil loh, kayaknya. Nama guru. Nah, nih, Trisno Haryono. Ya. Nah, bukan Rinso ya? Kan, Bu. Oh, ya, Risno ya Pak ya, Pak Risno ya. Jadi di otak saya jadi Rinso. Ya, turun lagi. Ini masuk alinianya sudah 7 ketuk ya. Ya, nanti saya sesuaikan lagi. Dicek lagi ya. Kayaknya baru sekitar 3 itu. Ya. Baik. Ya, coba turun lagi. Hmm. Nah, ya, turun. Pokoknya langsung ke B. Nah, perasaan ini oke, turun. Berdasarkan. Ini kok kayaknya kok pendek-pendek jaraknya toh. Coba naik dikit. Apa, Bu? Stasinya. Enggak. Jarak antar, sebentar. Satu halamannya itu seberapa itu loh. Naik, coba. Ini Oh, memang segitu ya. A4 ini kertasnya. 4. Hmm. Ya, ya turun. Rendahnya. Sudah disetujui isunya? Sudah Ya. dibagi. Dengan Rendahnya literasi digital guru dalam ya. Terus? Ada datanya enggak? Lupa saya. sudah, Bu. Hmm. Sebenarnya sesuai dengan uh, wawancara dengan murid, sekaligus dengan melihat model Coba alternatif. bahasa kira-kira itu jangan dipakai. Kan itu sudah fake kan? Ya. Dari 100 siswa yang mengisi, nah tetapkan jumlah siswanya itu berapa yang merasakan itu. Sepertiga itu berapa angkanya itu loh. Konkret gitu. Iya, oke. Ya. Kalau Nanti dibuat persen itu lebih bagus lagi. Misalnya 30%
guru itu menggunakan teknologi pembelajaran. Misalnya gitu loh. Persennya itu pakai gitu atau pakai lambang toh? Kalau KTI itu. Nah, Lambang. dia turun. Rata-rata itu menandakan kemampuan. Rata-rata penilaian siswa berada di tengah-tengah. Kok rata-rata penilaian siswa berada di tengah maksudnya apa nih? Penilaian siswa terhadap guru yang memanfaatkan digital ini. Mungkin bukan penilaian siswa ya. Berada di menandakan kemampuan. Respon peserta didik, respon siswa, misalnya gitu loh. Rata-rata respon siswa berada di tengah-tengah, itu berada di tengah-tengah itu maksudnya skalanya itu. Kan skalanya 1 sampai 5. Rata-rata itu di Berarti jenengan bisa membuat gini, misalnya kan skala Liketnya itu misalnya 1 sampai 5 kan. ya, 1 sampai 5 ternyata yang skor rata-rata 5 itu berapa persen terbesar itu Pak. Misalnya yang 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 sangat setuju misalnya hanya 20%. Nanti yang tengah itu misalnya menduduki 60%. Nah, maka bukan rata-rata respon gini. Di tengah-tengah itu tidak gitu. Ya, misalnya 20% itu tidak setuju, 10% tidak setuju. Dan itu berapa? Terus yang tengah itu eh, cukup, itu persennya paling tinggi gitu ya. Jadi misalnya eh, respon siswa 5, katakanlah 60% menyatakan apa nih, cukup memakainya. Misalnya seperti itu sesuai dengan apanya? tingkatnya. Skala Likert jenengan itu loh. Ya. Jadi Rata-rata respon siswa bahasanya nanti diperbaiki ya. dibuat bentuk angka. Ya. Nah, Yang ini ya. Selain itu melihat dari modul belum banyak guru yang mengamankan literasi ini. Ya, ya baik. Oh ini ya datanya di sini. Ya, nanti bisa di sebagian nanti dinyatakan di atas ya, di latar belakang. Ya, baik turun. Nah, terus manajemen ASN-nya belum ada ini ya. di tabel bawahnya. Di bawah mana? Hmm. Oh, ini. Ya, ya. Coba di sini aja saya melihatnya. Coba setelah ini rendahnya literasi. Berarti yang mau dipakai yang nomor 1 kan? Yang nomor 5 tentang Oh, nomor berapa? nomor 5 kurang menarik. 5. Berarti nomor 5 coba saya lihat yang atas. Kurang menariknya pembelajaran guru sehingga minat dan prestasi siswa terhadap. Sebetulnya nomor 5 dan nomor 1 itu saling terkait ya. Saling terkait sehingga harapannya kalau nomor 5 terselesaikan, nomor 1 juga terselesaikan. Nah ini kan juga tidak jelas ya, sepertiga dari berapa siswa, ya kan? Saya sesuaikan. Nggih, nanti tetapkan ya. Nah, bagus lagi, bukan bagus ya. Angket tadi juga ada datanya di lampiran. Ya. Jadi kira kalau jenengan menyatakan respondennya itu 100, ya betul-betul ada nama 100 anak gitu. Ya. Ya. Kemudian data itu bisa dibuat menjadi anu, tampilannya bisa tabel, bisa juga grafik. Grafik pie, biasanya grafik pie ya. Bisa tuh membuat. Yeah. Sehingga nanti misalnya ada datanya anak A sampai 100, kemudian nanti skala Liketnya 1 sampai 5 katakanlah, nanti yang mengisi 1 itu berapa orang dari 100 orang, kan jadi persen. Nah, kemudian yang mengisi nomor 2 juga berapa orang dari 100%, kemudian yang nomor 3 juga begitu, sehingga nanti akan ketahuan, oh ternyata banyak
yang mengisi nomor 3 itu paling banyak, misalnya gitu. Nah, sehingga jenengan bisa mengatakan, misalnya terbanyak anak itu mengatakan cukup atau justru mengatakan eh, tidak setuju. Nah, tidak setuju jika berarti pernyataannya positif ya. Misalnya guru banyak menggunakan media digital, misalnya seperti itu. Nah, kalau tidak setuju atau sangat tidak setuju, nah berarti kan kalau jumlahnya banyak yang tidak setuju, berarti kan guru tersebut banyak yang tidak memakai literasi digital. Gitu ya nanti. Yang lain juga sama ya. Nah, terus nanti bisa dibuat kue pie itu grafik pie sehingga kelihatan yang dominan itu adalah misalnya yang eh, tidak setuju. Misal gitu ya. Turun. Ini direkam enggak ini? Yang Ada ya, ada yang Direkam, merekam. Bu. Nggih. Siapa tahu nanti ada yang membutuhkan melihat lagi. Nggih. Yang saya tidak akan melihat lagi yang saya akan lihat 5 saja nggih. Yang lain dipelajari sendiri. Kurang menariknya belajar guru dalam manajemen sekolah menyediakan target layanan yang jelas misalnya dalam manajemen sekolah guru dapat menetapkan target lain jelas misalnya meningkatkan keterampilan menjalankan 3 penungkit dulu ya terus lalu menindaklanjuti ya, turun Pak. Topik ya Mas. Oh sudah selesai itu. Nih. Nah, ini misalnya nih. Nah, menunjukkan ini kelemahan di ASN di ini adalah di bagian mana tadi? Di bagian apa misalnya? eh, apa namanya? Digital skill ataukah nomor 5 itu manajemen ASN kok ya? Mm-mm. Nah, berarti lemahnya di perencanaan, tapi sebetulnya ini nyambungnya kemana ini? Kurang menariknya pembelajaran. Nah, berarti gurunya kurang kurang punya wawasan ya terhadap perencanaan pembelajaran. Kalau manajemen ASN kan kaitannya di dalamnya itu adalah apa? Dia sebagai perencana, pelaksana, dan evaluasi, evaluator itu. Nah, pilih mana? Nah, kalau menurut saya nanti lemahnya di bagian perencanaan. Ya, karena kurang wawasan dalam eh, strategi pembelajaran dan juga medianya, gitu ya. Oke, turun. Ya, nanti jenengan harus bisa menjawab. Misalnya ada pertanyaan, mengapa Anda, yang lain juga sama ya? Mengapa Anda memilih core isu yang pertama? Itu penguji ada yang begitu. Ya. Nah, kadang-kadang kemarin ada yang bagus yang menjawab, itu jawabnya gini. Karena isu-isu itu saling berkaitan dan saya mengambil nomor 1 ini, itu sekaligus ternyata bisa untuk menjawab isu yang lainnya. Kalau nyambung, ya. Turun. Mm-mm. Ya, turun lagi. Lagi. Mm-mm. Kurang. Oke. Ini kok nutupi apa sih ini? Ya. Oh, mungkin karena pada suka terpental itu mungkin ini. Di breakout room itu sering ada muncul nutupi tulisan, terus diklik. Nah, akhirnya ke close all room. Dulu pas seminar eh, ujian RA, itu sering sekali tiba-tiba terpental semua. Masuk ke main room semua. Berarti itu. Jadi jenengan ketika ngeklik breakout room itu kan ada merah tuh itu di bawah. Nah, jangan sampai close all room ya. Itu. Sering sekali kemarin itu. Coba dibesarkan dikit, Pak. Saya itu lama-lama kabur ini matanya. Kurang menariknya, ya. Nah, kurang menarik kenapa? Manpowernya motivasi guru rendah dalam berinovasi. Keterampilan digital guru belum kuat, desain. Ini berapa kalimat ini? Keterampilan digital guru belum kuat. Coba dibaca.
Kalau lagi tidak itu belum kuat, bisa mengaktivitas interaktif masih sendiri. Berarti berapa kalimat itu? 2 kali lagi. Hah? 2 kalimat. 3? Iya. Iya, kalau dengan yang atas kan 3 toh. Yang Iya. bawah itu 2 ya, nanti dipisah ya. Materialnya, bank, bank media interaktif dan konten masih terbatas. Sarana prosektor. Mungkin bisa juga keterampilan digital, kemudian apa ya? Milieu, lingkungan belajar kurang mendukung minat siswa, budaya literasi minim. Ya, bisa juga, Pak. Ya mungkin budaya ini loh, digital culture itu malah mungkin kurang di situ. Kan jenengan nyatanya bisa mengikuti Alif Education, berarti kan bisa mencari pelatihan secara mandiri kan? Maka di sini mungkin kalau mau bisa ditambahkan masih rendahnya atau kurangnya pelatihan atau budaya eh, belajar mandiri nggih. Metode pembelajaran, maka nanti metode pembelajaran konten masih tetap ada data hasil. Nah, nanti jenengan bisa mengembangkan dari kelemahan-kelemahan itu menjadi kegiatan-kegiatan di matrik aktualisasi. Ya, misalnya ini minat budaya literasi digital itu masih rendah. Nah, gimana caranya? Berarti jenengan harus mampu memberikan satu motivasi supaya eh, budaya literasi digital itu berkembang. Gitu, misalnya dengan pembelajaran berbasis digital, kemudian guru-guru yang masih lemah di sini, kurang motivasi, itu bisa dimotivasi dengan mengadakan diseminasi. Ya, itu bisa juga. Nah, jadi sebetulnya kalau jenengan itu membuat akar permasalahan dari kepala ikannya itu bagus, itu bisa menjadi kegiatan-kegiatan yang ada di dalam eh, matrik gitu, ya. Nah, lihat ini di material. Jenengan kan mengatakan bank media interaktif dan konten kontekstual amat terbatas, berarti jenengan nanti bisa mengisi dengan konten, ya kan? Konten itu entah itu materi informatif atau kuis ataupun video atau game, ya, macam-macam itu. Baik. Ini metode pembelajaran konvensional masih terpusat pada guru, maka jenengan bisa mengatasi dengan mengembangkan modul ajar berbasis apa? Digital. Hah? Media digital ya. Masih itu. Alif Education tadi. Ya. Nah, gitu. Ya, baik, turun lagi. Gagasan. Sebentar, naik dikit. Naik dikit lagi. Nah, ini. PD apa tadi? Arah penanganan jalan dengan manajemen melalui siklus plan, do, check, PDCA, yaitu menekankan target. Plan, rencana, kerjakan, cek. Oh, act-nya apa ini ya? Itu tindak lanjut dari setelah dicek dan PDCA ya. Ya, lanjut Pak. Act-nya tindak lanjut ya. Ya, baik. Terus konsultasikan PD. D-nya tadi apa? Do, plan, do, check, X. Plan, do, check. Terus bawahnya apa? Implementasi ya. Mungkin meskipun tidak mengarah ke plan, do, PDCA, cek. Ini ya mungkin agak beda ya. Bisa juga dengan yang mirip itu POAK. POAK itu plan organizing, X, kemudian C-nya controlling. Oke. Tidak apa-apa pakai itu, nanti bisa menyelesaikan. Lakukan cek analisis hasil. Oke, berarti penyusunan-penyusunan itu masuk di perencanaan ya kalau seperti ini ya.
Ya, penyusunan media. Bentar, naik dikit, dikit. Menentukan, tadi konsultasi ya. Konsultasi terus apa? Ya, ya boleh. Terus perencanaan. Oh ini Pak, eh, berarti asesmen awalnya di mana jenengan meletakkannya? Rencananya asesmen awal itu berdasarkan ulangan harian. Itu tidak Nah, berdasarkan nilai ulangan harian, jadi tidak ada tes awal. bukan yang tadi angkat awal tadi loh. Kalau angkatnya Mm-mm. menyebarkan angkat minat. Oh ini, menyusun instrumen angkat minat ini, Hmm. yang di ini. Hmm. Ya, Iya. kalau saran saya jangan di sini. Kalau jenengan di sini kan berarti isu itu belum ada basisnya, Jadi di awal ya kan? Nggih. Gini aja, masukkan di sini. di Di D nomor 1. D, sebentar, ini. Kegiatan 1, ya, itu di-cut. Terus letakkan di ini nih, sebelum C. Nah, di situ. Nah, sekarang bukan ini ya, tapi apa? Kan jenengan sudah punya ini. Mengkonsultasikan hasil. Nah, tulis dulu di situ boleh. Mengkonsultasikan hasil angket minat sebagai data, atau sebagai data, mengkonsultasikan data angket minat ditata dulu, mengkonsultasikan data angket minat ini hasilnya diganti data angket minat sebagai sebagai tulis dulu ya, sebagai data core isu untuk menyusun RA, misalnya gitu. Nah, berarti datanya jangan diulang, tapi data yang awal diganti hasil. Nah, kalau seperti ini kan jenengan tuh seolah-olah sudah punya data, ini kan? Dan jenengan sudah punya toh? Sudah punya, sehingga ini nanti betul-betul sebagai dasarnya untuk menyusun perencanaan penggunaan media itu. Itu ya. Oke. Terus menentukan aplikasi yang digunakan, menyusun timeline, menetapkan target, menyusun media, menyusun rencana pembelajaran yang terkait dengan media digital. Eh, si Alif Education di mana posisinya? Di ini toh 3A itu loh. ya, Ya ditulis. Mm-mm. Nah, besok itu pasti akan ditanyakan. Alif Education itu seperti apa? Jangan siap-siap untuk menjawab. Ya. Perkiraan saya pasti ditanya. Enggak tahu kalau kelewat ya. Coba turun sekarang. Hmm, timeline menyusun. Oh, standar operasional itu pasti perlu apa? ya, cara login, cara nyari materinya seperti itu. Jadi, Hmm? cara Coba loginnya, suaranya tuh tidak jelas. SOP-nya itu cara login websitenya sama cara nyari aplikasinya itu sih. Diulang tapi pakai power Pak suaranya itu. Di sini saya sudah suaranya masalahnya sudah full. SOP itu isinya tata cara loginnya gitu.
Dia Oh, mau dicari oh mantap. gitu. Ya, ya, ya. Ya, udah, enggak apa-apa. Berarti itu tertata aturan ya, aturan ya. Itu memang, coba saya diterangkan standar SOP-nya kayak apa. Ya, Bagian alur, bagian alur atau narasi. bagian alur Bagian alur. Dan nanti ada yang tanda tangan dan stempel. ya, kalau perlu Kalau ya nanti coba dicari di internet, SOP itu harus ditandatangani kepala. Nggih. Dan itu dibuat biasanya ya, tidak sederhana, tidak hanya anu itu tidak, tapi makanya hati-hati nanti menggunakan istilah SOP. Nggih. kalau Bis- istilahnya ganti tidak apa Ah ya, penyusunan apa? tata cara gitu. Ya, nggih, misalnya gitu. Dan Nggih, nanti jenengan kalau tidak yakin cari di internet eh, SOP itu penyusunannya gimana dan perlu konsultasi dengan eh, verifikator, kemudian nanti ada aturan-aturannya itu, Pak. Nggih. Terakhir itu harus tanda ini kepala itu. Nanti yang SOP dicek lagi di blog saja, Pak. Nggih. Ya. Nah, biasanya SOP itu disusun tim, biasanya loh. Ya. Menyusun data awal prestasi belajar menyusun penyusunan mengunggah menyusun rencana ya, mengunggah materi ke platform media digital. Penyusunan ini nanti cek lagi, menyusun data awal prestasi. Maksudnya menyusun data itu apa ini? kita awal ya, Mm-mm. bahasa Arab misalnya Apa-apa? nilai bahasa Arab sebelum Oh, bukan menyusun ya? Apa? Melakukan apa? Sebentar, menyusun instrumen asesmen awal. Kan belum ada data toh? Nah, oh ini awalnya sudah ada. Awal, instrumen asesmen awal, prestasi belajarnya dihilangkan aja. Hmm, oh, terus implementasi. Nah, berarti implementasi pelaksanaan asesmen awal di awal pembelajaran enggak ini? ya, Nggih, berarti sudah enggak usah ditulis tapi sesuai SOP-nya nggih, sesuai sintaknya nggih. Bentar, ini menyampaikan materi. Sebentar, jangan menyampaikan nggih. Menyampaikan itu berarti kayak ceramah ya. Melaksanakan coba. Melaksanakan pembelajaran bahasa Arab dengan berbasis Alif Education. Ya. Jadi pembelajaran itu tidak hanya menyampaikan, tapi mulai asesmen awal, kemudian pendahuluan, ya, kemudian kegiatan inti sampai nanti penilaian, ya. Nomor 4 toh, melaksanakan latihan interaktif menggunakan apa ini? ya dari aplikasinya itu juga dari alat Ya, memberikan apa lagi? Dinaikkan Pak ketutupan ini loh yang 5 assignment partisipan melaksanakan latihan itu memberikan feedback langsung berbasis hasil kuis. Ya, pelaksanaan asesmen. Ya, post test, menyebarkan angket-angket terukur. Ya, mm-mm. Terus menyebarkan angket pakai Google atau pakai manual. Google Form. Nah, ya, nanti ditambah ya. Ya, Ayo dinaikkan ini kalau ketutupan di tempat jenengan tidak ketutupan, Bang. tidak liru Tidak ada tulisan 4 unassigned assign partisipan tidak ada. tidak ada Hmm.
menganalisis data akhir minat ya dibandingkan ya, membuat ringkasan ya, evaluasi melakukan evaluasi melalui monitoring hasil belajar menyusun laporan mengembangkan perbaikan berkelanjutan. Nah, ini selesai nih. Dah, tindak lanjutnya apa? Coba yang D terus enter. Ya, kok itu kan F. D ini loh, ini kan D. Di bawah D, enter. Nah, mendesiminasikan pada guru. Kan jenengan tadi kan moyoi gurune sing do rendah literasi digitalnya. Ya enggak? Hmm? Tahu moyoi enggak? Ya, gitu. Nah, ngolok-olok lah kalau ngolok-olok itu tanggung jawab harus meningkatkan, ya. Ya, Oke, baik. tagih loh ini, Sok. Sekarang tabel 4 di-cut semuanya, nggih. Ini Hmm. banyak yang salah. Contohnya mungkin salah. Tabel 4 di-cut, lakukan yang sama karena dari kemarin saya ketemu ini terus. Yuk, tabelnya di-cut. Nah, letakkan di berikut itu loh. Nah, mana tulisan? Nah, gini, coba-coba. Sudah betul belum? Naik. Gimana aku? Mana? Di ando-ando. Hmm? Cut lagi. Letakkan di, kok masuknya kok ke situ sih? Ini, di-cut saja. Cut. Jika tabelnya. Itu loh, tabel core issue. Itu kan letaknya tidak di sini. Baik. Nah, letaknya itu ini loh, Pak. Sebagai berikut, enter. Nah, paste di situ. Mana? Yes, pokoknya entah nanti caranya gimana. Tabel itu aturannya masih sama untuk penulisan KTI, skripsi, dan lain-lain. Tabel selalu letaknya di atas tabel. Ya. Kemudian kalau gambar, gambar satu, gambar dua, atau apa itu letaknya di bawah gambar. Oke? Sudah bisa, Pak? Bu Budi, ngapunten Ya, memotong. Atau ya. yang Bu Budi maksudkan itu ini ya, keterangan tabel satu misalkan apa, nah Iya. itu letaknya tidak di bawah tabelnya tapi di atasnya. Jadi seperti judulnya gitu. Nah, ya itu Wah, Mas. ya. Itu nggih, Ya itu memang gitu dioper ke kan bahasa depannya. saya juga begitu toh. Iya, nggih. Hmm, Siap, sudah Nah, ini kurang terkonfirmasi, matur paham. suwun. ya, nah gitu, pon. Yang Yang lain. lain sama nggih? Ya, baik. Tabel apapun itu judulnya ada di atas tabel. Kalau gambar di bawah. Kalau gambar di bawah. Nggih. Turun. Ini sebentar kok, jalan kok menuliskan apa tuh? Double koma di atas itu apa? Atas. Ya, lagi. Heeh. Nah, nih. Kenapa Ini ini? isu isu yang diangkat. Hmm? Yang tidak penting dihapus ya. Hmm. Kan tidak ada, tidak perlu upper cost, apa namanya? Koma dua itu loh. Hmm. Oke, turun. Ini kenapa kok pakai yang besar banget itu apa itu? Nah, ini kenapa ini? Buat keterangan dari lembaga akhlak. Oh, alah. Ya, udah monggo. Mm-mm. Gambarnya sudah betul ya. Tapi diurutkan loh ya Kita gambarnya. Jangan tiba-tiba muncul gambar 4 apa gitu. sudah urutan Hmm. yang Ya, sebentar. Mm-mm. Kurang menariknya pembelajaran.
Ya, kurang menariknya. Oke, peningkatan minat. Nah, nanti disesuaikan ya Ya. melalui media belajar digital, Alif Education. Kemudian ingat ya, eh, di judul itu kata penghubung itu huruf kecil. Dan ini sudah betul. Terus yang nih, nah itu. Nah, ada ya konsultasi. Ini sudah sama nggak? Nggak, turun. Mhm. Matriksnya konstelasi kepala matras. Konsultasi tambah kepada Pak. Konsultasi kepada mengajukan izin mengajukan. Nah, nanti ini disesuaikan dengan yang tadi ya, yang ada tambahan mengkonsultasikan apa tadi? Hasil angket tadi ya, turun. Mm-mm. Ya, perencanaan sudah sama kan, Pak? Ya sama sama Heeh. Ya, sama. keputusan platform timeline. Coba, Pak, bisa enggak coba naik-naik? Oh, ini sudah kok ya. Sebentar, turun lagi. Turun. Oh ya, sudah. Artinya setiap halaman itu ada headernya ya. Oke, sudah betul. Oke. Oke, turun. Ini kayaknya sudah bisa, Pak. Oh, lanjutkan ya. Jangan lupa output besok dikumpulkan, dijadikan satu folder di Google Drive. Oke. Tidak harus dicetak. Hah? Tidak harus dicetak. Eh, Kemarin saya lihat itu ada yang dicetak penuh, tapi ada juga yang dituliskan di link. Oke. Oke. Ini jenengan terus besok Senin sudah ujian atau? Kalian ujian. Oh, Senin ujian. Nggih, nggih, nggih. Baik, kalau begitu saya tambah sedikit ya. Saya. Sebentar. Nggih, jenengan bisa tutup? Terima kasih, Bu. Nggih, sami-sami. Bentar, bentar, bentar. Saya ini saya bukakan persiapan ngajar. Ini kurang sedikit deh. Ini sebentar, ini terakhir. Berarti ini bimbingan yang mau seminar tuh ini. Iya, Bu. Besok Senin Iya. itu. Senin seminar. Mungkin Iya. Seminarnya kapan? kalau di jadwal Senin, Hmm? sesuai jadwal itu Senin. Senin. Coba. Jenengan Senin. Oh ya. Nggih. Senin ya, sebentar. Panduan. Yang belum bisa presentasi, sesuaikan dengan apa yang saya sampaikan pada teman-teman ya. Nggih, Bu. Nah, sekarang nggih, saya mau menambahkan bekal untuk seminarnya supaya jenengan tidak keliru banget. Nah, Bapak Ibu sudah mencermati panduan, ya. Tidak 90% nyontek milik kakak kelas. Tidak ya. Karena saya kemarin kejadian betul itu jawabannya sangat simpel. Saya melihat milik peserta latsar yang sebelumnya tidak lihat panduan juga. Oke. Oke, sekarang kita lihat ini ya. Nah, lihat ini judulnya jangan sampai salah. Judulnya apa ini? Laporan aktualisasi. Ya, jangan ditulis rancangan aktualisasi. Ya, kemarin kejadian. Kemudian laporannya 16, di bawahnya 14. Ya.
Nama lengkap dengan gelar NIP. Ini tulis seperti ini. Kemudian lembar persetujuan, lihat nggih, seperti ini. Nah, posisinya perhatikan ini center, di sini rata kiri, di sini kalau bisa ya sama nggih. Kalau rata kiri semua. Ini kan rata kiri sama center, jadi tidak enak dilihat nggih. Nih, bawahnya lagi jangan plek-jiplek ini juga. Perhatikan. Nah, nih. Enak enggak nih dilihat nih? Tidaknya di mana? Kurang center, Bu. Nah, nggih. Apakah kejadian? Sampai salah-salah ditiru kemarin. Saya tidak mau tanda tangan kalau terlalu banget nggih. Ini. Kemudian ini halamannya disesuaikan nggih, Bapak Ibu. Daftar pustaka jangan lupa ya. Nih, lampirannya itu lampirannya kan dua macam, ini paling tidak ada dua macam ya, yaitu lampiran output dan lampiran bukti aktualisasi. Maka sebaiknya Bapak Ibu kalau membuat di Google Drive itu juga dibuat menjadi dua atau tiga seperti ini. Ya, jadi nanti seperti kalau membuat SKP itu loh, kan jenengan kan basisnya juga Google Drive kan, eh, buktinya itu. Maka buatlah satu lampiran output, dua lampiran bukti aktualisasi, tiga lampiran yang lain jika ada. Ya. Nah, lampiran output apa saja ya? Seperti tadi yang ada di seluruh matrik itulah lampiran output. Ya. Testimoni di mana? Halo, jenengan sudah punya testimoni belum? Belum, Bu, saya. Belum, besok buat ya. Mm-mm, buat yang diwawancarai itu kalau bisa atasan, rekan kerja, dan juga eh, siswa bagi guru, ya. Bagi selain guru menyesuaikan, gitu ya. Nah itu buatlah menjadi 3 menitan atau apa, masukkan ke lampiran yang lain atau yang apa, pokoknya ya jangan tahu rumahnya, ya. Kalau ini saya anggap itu rumah. Nih. Kemudian nanti, nah ini Bapak Ibu. Wujudnya kan seperti ini. Oke. Nih, buat seperti ini benar. Ya, saya menemui beberapa kasus itu membuat variasi sendiri yang bikin bingung. Ya. Ini ada latar belakang. Sebentar, ini kok latar belakang kok A saja ya? Kita lihat tulisannya dulu. Oh ya Allah, ini kan juga sudah tidak match kan? Di daftar isi itu pendahuluan tuh A, B, C. Sedangkan di bawah ini cuma A. Nanti sesuaikan ya. Berarti A latar belakang, B tujuan dan manfaat, C ruang lingkup. Gitu ya. Jangan pokoknya yang tidak betul jangan ditiru ya. Nah, ini berarti ini D. Ini C. Sekalian membuat pengingat ya. Nih, kemudian bab 2 itu ada dua juga, A dan B. Tinggal kopas-kopas. Nah, yang mungkin perlu ditambah itu mungkin ruang lingkup yang tadi belum lengkap ya. Tuh. Kemudian berikutnya pelaksanaan aktualisasi. Nah, ini lihat Bapak Ibu, kemarin saya menemukan A, capaian aktualisasi, yaitu tahapan kegiatan dan eviden atau output hasil, itu dibuat pecah-pecah per minggu. Padahal harusnya tidak. Jadi kegiatan 1 sampai 5 itu dibuat semuanya. Ya. Utuh, jangan dipecah-pecah. Nanti tidak membingungkan. Kemudian ini output, kalau kecil-kecil bangsanya foto misalnya ketika konsultasi boleh dimasukkan di sini. Ya. Tapi kalau modul ajar kan tidak mungkin. Nah, maka link di Google Drive tadi
bisa di copy pastekan di sini, nggih. Media juga iya. Kemudian ketika melaksanakan asesmen awal ataupun em, angket, hasilnya bisa diletakkan di sini. Nggih. Dan jangan lupa link yang dituliskan itu harus berwarna biru. Ya, dan tidak restricted. Berarti siapapun bisa melihat. Gitu ya. Nah, kemarin juga ada yang sudah seperti itu tapi diklik tidak bisa dan harus minta izin. Nah, berarti itu masih restricted. Jadi open restricted-nya ya share untuk siapapun. Untuk view, bukan untuk edit. Gitu ya. Oke. Terus eh, grafik yang saya minta untuk jadikan grafik pie atau grafik batang itu juga kan dibuat dalam bentuk apa namanya Word ya atau Excel itu. Nah itu juga silahkan diletakkan di Google Drive, oke. Kasih judul misalnya ini apa namanya grafik dari respon angket minat siswa sebelum implementasi, terus satu lagi setelah implementasi. Terus ada peningkatan berapa itu juga anu sekalian ya dianalisis karena nanti untuk kesimpulan, ya, baik minat ataupun prestasi ataupun perlakuan yang lain. Ini kan contohnya kebetulan karena guru ya, gitu, ya. Kemudian kendalanya silahkan mungkin ada yang sempat ada terkendala. Kegiatan berapa, kendalanya apa, solusinya apa, gitu, ya. Nah, simpulannya itu tentu menjawab permasalahan. Permasalahannya apa? Sesuai judul, ya. Misalnya contohnya punya Pak Ilham tadi, ya. Nah, itu kan tentang minat dan tentang prestasi belajar dengan menggunakan itu, maka jawablah terjadi peningkatan minat sebesar berapa ini dengan menggunakan ini dan kemudian eh, terjadi peningkatan prestasi belajar sebesar ini dengan menggunakan aplikasi itu. Nah, jadi menjawab nggih, tidak hanya mengatakan sudah meningkat, loh meningkatnya dari berapa? Cek, cek. Yang hilang suaranya siapa? Ini suara jenengan ada, Pak, tapi Bu Butinya nggak ada. Ayo laporan, Pak Fatona. Kok saya toh, Saya si Pak? Greta. Iya, coba Kedengeran deh suaranya nanti Greta deh. enggak? Enggak, mungkin karena itu Enggak, pakai Pak. earphone, jadinya nggak masuk. Kita tanya nanti. Wasik. Ini sepertinya beliaunya terlempar deh. Masa aja lali record Mas. Mbak Fatana lagi nyetel apa tuh Mbak suaramu? Ini anakku nyetel lagu. Lah sudah pulang dari setengah 12. Mungkin aku pengen goyang malahan. Apa suaranya masuk toh? Wah kencang banget iki Masuk. kayak lagi nganusan horek. Oh iya, HP-nya itu disandar ke di laptopnya, pantesan. Maaf ya semuanya. Mas Idam, absen pura iki. Absen. Oh, Pak absen. Pian mana? Urutan keberapa Pak Pian? Pak Fian urutan ke-7, aman.
Kita ke 9, Pak Hasim penutup. Ini mentornya wakil dekan ini mentornya susah ditemui. Ngeri Pak Hasim penutup. Betul. Di akhir tinggal oke-oke aja. Pak Hasyim mencari aman itu. Terus Apa bukan Mbak Ella. Mbak Ella sih mari ngono. Mas Idam, piye apa absenmu gimana jadi nih? Aman Pak. Sudah buka komunikasi ke siapa? Ya beginilah Bapak Ibu kalau menggunakan HP ya, terputus-putus ini. Sampai mana tadi? Tadi. Nah, kemudian lanjut ya. Meskipun waktunya itu sebetulnya memang sudah mendekati habis ini, saya lanjutkan lagi. Untuk presentasi PowerPoint-nya itu buat yang jelas nggih. Jelas menampilkan data juga. Jadi kan cover buat yang bagus jangan lupa jangan disingkat, nggih. Kemudian yang bahasa asing juga pakai italik. Kemudian seperti biasa apa saja itu sesuai dengan panduannya, nggih. Kemudian untuk, nah ini di bagian sebentar, di bagian, nah ini Bapak Ibu kan nanti akan menampilkan ini capaian aktualisasi kan. Nah itu bisa di per kegiatan, ya, per kegiatan dengan cara apa? Misalnya kegiatan satu apa, tahapan kegiatannya apa tulis dalam satu slide itu, waktu pelaksanaannya apa, nilai dasar PNS yang dikembangkan apa, singkat-singkat saja ya. Outputnya itu kasih juga di satu slide itu. Misalnya, makanya tadi kenapa saya minta untuk buat grafik. Grafik itu lebih mudah, ya kan? Misalnya dari asesmen awal diketahui minatnya berapa persen tidak tertarik dengan ini karena apa. Nah, nanti letakkan di eh, PowerPoint-nya itu. Bisa diterima? Bisa enggak? Nggih, Bu. Bisa ya. Jadi jangan biarkan Iya, Bu. eh, slide itu hanya bercerita tentang kegiatan, tahapannya, waktu pelaksanaan, nilai dasar PNS, outputnya tidak ada. Nah, kalau tidak ada, itu nanti bentuknya jadi rancangan aktualisasi lagi. Apakah kejadian? Iya. Dari awal sampai akhir tidak ada datanya sama sekali. Untung pengujinya murah hati. Bu Ya, izin. ya. Ini ujian rancangan aktualisasi Bu seminarnya Bu. Masih seminar rancangan aktualisasi. Rancangan ya. Astagfirullahaladzim. Ini untung mengingatkan. Ya, ya karena ini saking banyak kelas itu. Jadi kan tidak ingat sampai mana, sampai mana. Oh, rancangan ya. Iya, Rancangan. Ibu masih rancangan. Oh, ya udah. Sudah selesai kalau begitu. Terus saya semangat banget ini. Ah, Yeay, ya. selesai. Karena saking terakhir itu kan toh seminar hari apa tuh Rabu Kamis itu kan saya Rebo jadi moderator, Kamis jadi penguji. Lah ya otaknya kan terus habis menguji, bimbing persiapan laporan juga. Jadi kan saya tadi juga lihat aja jenengan itu rada-rada iki masuk di rancangan atau laporan. Nah, ya wis lah Ceria, gitu. Bu. Ya, berarti cukup ya. Ya, Bu. Berarti ini kita Ya, dapat bonus ya, Bu. Matur suwun nih, Bu. ya untuk persiapan, ya. Ya, Paman semangat dan jangan lupa apalagi ya, Nek, seminar itu. Karena kan Zoom ya. Oh, karena Kak Zoom, maka siapkan ini Mas Ilham. Suaranya putus-putus tadi. Jadi harus jelas ya. Terus Mas
Vian. Itu juga sering suaranya harus saya minta lagi. Mana suara? Hah? Nggih? Halo, J. Jadi jangan sampai. Jelas Bu ini Bu. Nah, jelas. Oke. Anu, full power nggih, jangan kayak malas-malas. Suaranya itu penting loh. Nggih. Semangat ya. Nek Mbak Fatona Budi arep komen suarane nah is. Gitu Fatona sing gitu. Oh, di atas. Heeh. Saya, Bu. Ya, pokoknya semangat ya. Tunjukkan bahwa jenengan itu full gizi. Ya, ora kaya wong ngelehan. Ya, oke. Gimana? Ada pertanyaan lagi, Mas Idham? Makasih ya sudah diingatkan. Sama-sama Ibu, kita kaget Bu. Sudah bahas gitu. Saya tuh juga pengennya jenengan itu selesai sebetulnya. Artinya Bu Budi yang selesai. Ada pertanyaan? Bu Budi, nanti waktu kita seminar itu jenengan ikut Zoom atau kita hanya sama penguji aja? Insya Allah yuk. Nggih. Meskipun kalau pas seminar RA itu insya Allah semua coach itu jadi moderator. Nah, tapi kalau seminar LA itu ada beberapa teman yang tidak jadi moderator, malah orang lain. Jadi tidak tahu anaknya itu gimana. Nah, ya selama ini saya selalu di kelas yang saya coach, tapi kan tidak tahu nggih. Ya, tapi selama jenengan itu apa yang saya ceritakan itu didengarkan, insya Allah nanti aman. Nggih, walaupun ada revisi sedikit gitu. Jangan lupa spasi. Oh ya, ini saya ceritakan juga nggih. Mumpung jenengan belum terlanjur, saya itu kemana agak rodok-rodok gonduk-gonduk itu. Saya bukan coach tapi penguji. Jadi selama 40 hari itu peserta itu salah satu peserta itu hanya membuat produknya itu cuma satu. Satu infografis dan satu SOP. Nah, bisa dibayangkan saya satu ini benar-benar satu ya. Satu, 40 hari. Saya bilang, ah, Jan, negara lek bayari ra karuan kok. Cuma satu itu. Sudah gitu, Bu Buti prihatin lagi nih. Ya itu yang saya ceritakan, dia nyontoh kakaknya, kakak angkatan. Ya, yang dicontoh itu yang bagian capaian dan apa tuh namanya? Yang kedua itu apa tadi? Kendala dan solusi. Ditambahi ada nilai-nilai berakhlak, wis ada bengek rakaran itu. Padahal kan hanya 3 kolom. Nah, setelah itu apa yang terjadi coba? Saya cek antara bab satu, orang itu kalau sudah biasa buka KTI kan cepet ya, Pak Hasim ya. Pelek juga seret. Bab satu dengan bab 3 itu spasinya sudah beda. Yang depan spasinya 1,5 sesuai aturan, yang belakang 1. Piye kuwi? Jal. Anda itu apa? Lulusan apa? Jurusan apa? Guru toh? Guru TIK. Saya suruh membenarkan, tidak iso. Ah, guru TIK kok ora iso ngetek iki piye, San? Ya, jangan sampai terjadi ya. Ini saya ceritakan supaya jenengan juga. Saya itu sakitnya tuh di sini. Guru TIK ora iso benake spasi juru piye. Wis. Jangan sampai muga-muga nilainya bagus gitu loh, nggih. Saya ceritakan tuh supaya jenengan tidak mengalami. Bon, siapa yang ingin tanya lagi? Bu Budi, saya lagi tapi saya Nah, tidak bertanya. apa? Ngeten Konfirmasi. Bu, mumpung kepanggil sama Bu Budi, kemarin itu kan saya sudah koordinasi sama Bu Dwi. Kalau besok hari Senin itu kebetulan Budu saya itu juga siapa? Bu Dwi yang ini panitia latsar. Oh, oh, Iya, oh. heeh. Nah, Nama? itu hari Senin itu kan saya juga ada kegiatan TOF, Training of Facilitator itu dari Pusbangkom juga. Jadi saya berada di Ciputat di kantornya Pusbangkom. Nah, itu Sebagai apa? TOF apa? peserta Bu ini kesehatan Hmm? reproduksi remaja lolos Bu, Oh, alhamdulillah. Iya, lah oh, kebetulan ya, kan ya, ya, ya. dia berbarengan dengan apa Mm-mm, seminarnya RA mm-mm. ini. Nah, Terus, jadi
saya mohon izin besok hari Senin itu saya off cam. Nanti saya akan on cam ketika saya presentasi. Kebetulan saya minta jamnya untuk presentasi itu ketika break. Jadi insya Allah keduanya bisa saya ikuti. Saya akan berusaha semaksimal mungkin. Ya, Ngaten nggih, Bu. ya betul. Anda Nggih. sudah sesuai prosedur ya. Ya, Nggih, Bu, matur suwun, Bu. ya, sami-sami. Yang lain jangan berpikiran ngikut-ngikut gitu kalau tidak ada yang tetap on cam ya. Ya, baik. Ada lagi pertanyaan? Bu Fabian Bu, terakhir. Ya, kenapa? Mau presentasi? Ndak, apa namanya? Apa? Kemarin kan saya bikin yang apa matriks kegiatan itu Bu. Mm-mm. Terus dapat catatan dari Bu Putih ditambah satu lagi. Kenapa baru berapa tuh? Kan bukan bukan masalah berapanya, tapi gara-gara belum ada rancangan tidak lanjut itu loh Bu kemarin. Oh ya, itu bisa masuk di bagian evaluasi dan tindak lanjut. Heeh. Lah tapi kalau itu Mm-mm. ditambah jadi 6 Bu kegiatannya. Sedangkan kemarin saya, Coba di-share. nah jadinya presentasi Mm-mm. lain Meskipun saya. sebentar ya. Iya. Sebetulnya jadi 6 enggak apa-apa, jadi 7 juga enggak apa-apa. Tapi kalau bisa dipadatkan jadi 5 gitu loh. Lah kemarin saya pas ngobrol sama teman-teman katanya Mm-mm. nanti harusnya sih enggak banyak-banyak. Maksudnya ada beberapa penguji yang mintanya cuman 5 toh. Lah kok kamu sampai 6 ini Bu? Kan minimal 5. Iya. Ini yang Nah ini terakhir. kalau belum ada yang memang lucu, jenengan mosok tidak dievaluasi barang. Maksud saya ini mau Mm-mm. dinaikkan, Oh dipadatkan dinaikkan. atau gini cukup Sebetulnya enggak apa? apa-apa. Coba naik, naik. Hmm. Lagi, dari nomor 1. Mm-mm. Mem- oh ini mempelajari sistem pelayanan. Ya karena ada ini. Ini mempelajari ya, coba turun. Ya, Kan terus. konsultasi, setelah konsultasi, Heeh. Dan identifikasi, mempelajari hasil ya, istirahat. terus identifikasi. Oh lah ini, Mak. Identifikasi itu bisa masuk ke perencanaan juga. Nah, kalau sudah Sebetulnya. diidentifikasi, Mm-mm. terus baru buat sistemnya. Mm-mm. Nggak apa-apa, Pak. Gini. Kalau enggak Gimana? gini caranya. Gimana? Jenengan ketik semua itu. Coba Hmm. jenengan buka ChatGPT. Waduh, lagi buka memang aku. Nah, yang buka kan ya bisa toh. Sebelahnya itu tinggal sebelahnya toh. Iya, sebentar. Satu. Itu loh sebelahnya kan bisa toh. Hmm. Terus, Nah, tadi tulisan tadi yang 5 di copy dulu semua, di kemas di situ. tabelnya Bukan tabel, tulisannya. Tulisan. Nah, ini satu-satu. mempelajari. Ayo mempelajari itu. Satu di copy. Pastekan di ini. Oh, Situ. Mm-mm. Terus 2. ini. Oh ya ya, ya. Mm-mm. Nah, sekarang kalimat perintahnya di atasnya nomor 1. Mm-mm. Buatkan 5 kegiatan RA. Buatkan 5 kegiatan RA. Depannya tulisi. Dan pernah konsultasi tuh? Sama siapa? Dengan chat. Kalau sama Pernah ChatGPT, toh? Nah, pernah pernah. artinya kan dia sudah punya riwayat. Ini Bu, banyak banget ini Bu. Nah, udah, ya. Buatkan 5 kegiatan. Buatkan jadi, tambah jadi betul. Jadi 5 kegiatan. Jadi 5 kegiatan rancangan dari kegiatan berikut ini. Tapi biasanya nanti umum banget Bu. Ya, enggak apa-apa. Langsung. Coba. Hmm. Studi awal, pengumpulan data dan penyusunan perancangan sistem. Nah, udah toh? Hmm. Atau kalau enggak sementara biar 6 dulu. Kalau misal Iya. besok ada catatan
biar diubah dirubah. jadi Oh, seperti ini oh gitu. nggih. Nggih. Ini kan jelas tuh nih, coba tolong buatkan outputnya coba dari masing-masing kegiatan. Sudah malahan gimana? Nah, sementara itu 6 enggak apa-apa. Nanti kalau misalnya kok ada yang menyarankan jadi 5, dilakukan gitu. Oke, baik ya, Bu. Ya. Hmm. Oke, terima kasih banyak Bu Budi. Ya, sami-sami. Nah, karena apa kita itu memang hidup di dunia digital ya sekarang ini sampai sampai kalau melihat di medsos itu ya sebenarnya agak ngeri-ngeri juga ya. Karena ternyata wajah-wajah kita, suara kita itu bisa dipakai untuk macam-macam gitu. Dan orang yang nyata juga sekarang jadi kayak orang tidak nyata ya ternyata ya. Ya, Pon, Bapak Ibu, ada pertanyaan lagi? Gimana Pak Asim? Mau komen hari ini? Ibu, maaf. Apa? Mm-mm. Sebenarnya saya mau konsultasi, Bu, karena terakhir saya presentasi itu kan yang pertama kali sendiri ya, Bu, yang Ya. K5 itu, dan itu dikasih PR kali jenengan terkait dengan judulnya gitu, Bu. Nah, saya mau Mm-mm. izin menyampaikan judul saya saja, Bu. Boleh. Mm-mm. Eh, Inovasi pembelajaran guru melalui model Project Based Learning (PJBL) dalam pemikiran kritis siswa madrasah Di-share aja. aliyah. Share screen. Oh, nggih. Oh, ini kok laporan? Iya, Bu, tadi tadi Hah? tadi ikut ke revisi yang tadi itu loh, Bu. Jadi langsung Maaf ke ya. Terus revisi. di awal saya Iya. rancangan ternyata apa laporan Mm-mm. ternyata rancangan ya. Ya, jangan lupa yang bawah-bawah juga harus ganti ya, jangan laporan ya. Ya, Ya, ya. halo teman-teman, Iya ya, ingat siap, ya, Bu. J, Bu. frame-nya rancangan. Nah, untung saya diingatkan ya. Hmm. Rancangan jangan sampai eh, laporan. Ya, ini. Iya. Nah, coba-coba. Sekarang kursornya Mm-mm. diletakkan di bawah Gunung Kidul. Hmm. Nah, sekarang dalam pemikiran kritis anak itu sudah terbentuk belum kira-kira Oh, sudah awalnya? terbentuk. Tapi belum Sebenarnya optimal ya. belum. Iya, betul, Bu. Oke. Coba sekarang kalau peningkatan kan tidak membentuk lagi nggih, karena sudah pernah Oke. tuh dilakukan Oke. peningkatan pemikiran kritis. Nah, udah di copy aja. Pemikiran ya kritis. Bentar. Pelajaran apa ini? Sosiologi, Bu. Nah, peningkatan pemikiran kritis. Siswa kelas berapa Rencana ini? mau kelas 11, Bu. Nah, iya ditulis ini kan malah banyak banget ini Madrasah Aliyah Iya, Negeri Bu. saja. Heeh. Kelas 11 Langsung 11. melalui Oke. eh pada materi dulu ya. Ada Ada materi mata, sosiologi. eh, mata pelajaran sosiologi atau langsung ke babnya materi gitu nggak, Bu? Terserah jenengan. Oke. Nanti bisa mata Ada pelajaran, bisa materi ya. Mm-mm. Nah, nanti ruang lingkupnya dipersempit menjadi materi ya. materi. Oh, Mm-mm. oke. Kan tidak semua sosiologinya kan yang Enggak, untuk Bu. aplikasi nggih. Oke. Melalui ini Lalu, nah, tinggal dikopas Bu. Model oh, malah. nah, inovasinya enggak usah melalui model pembelajaran. Nah, nggih, kopas model pembelajaran project based learning di
Madrasah Aliyah Negeri 1 Gunung Kidul. Nah, peningkatan pemikiran kritis siswa. Peningkatan pemikiran kritis pada, nah siswa kelas 11-nya di-cut dulu. Mm-mm. Peningkatan pemikiran kritis pada mata pelajaran sosiologi. Nah, letakkan di belakangnya sosiologi bagi. Gitu ya. Coba Gunung Siap, Kidul Bu. yang atas di enter, kasih jarak. Nah, lebih enak yang mana? Di enter. Yang bawah, Nah, kan lebih fokus peningkatan ya. pemikiran. Fokusnya apa? Jangan mau meningkatkan pemikiran kritis. Ya kan? Ya, ya. Pada apa? Pada mata pelajaran biologi. Pelajaran Untuk siapa? Untuk untuk siswa siswa. kelas 11. Siswa kelas 11 itu semua atau beberapa? Beberapa, Bu. Jadi Nah, saya maka hanya nanti, kebagian 2 kelas. ye, nanti ruang lingkupnya tambahi apa? Mhm. Pembatasan subjek dan materi, ya. Oh, nggih. Siap, Bu. Nanti di ruang lingkup. Oke. Mhm. Nah, ini mirip Pak siapa tadi? Il Ilham, siapa? Ayo, toh, Ilham. siapa mau Nggih, ngono Pak gue? Ilham. Hah? Ilham toh? Ya, Iya, Pak Ilham, Bu. Bedanya ya, kalau ini sosiologi, tadi bahasa Arab. ya, mirip ya. Kalau tadi pakai Alif Alif. Education, ini pakai Mhm. Project Based Learning. Project based learning. Project Based Learning itu sudah ada sintaknya, jadi jenengan Iya, harus betul, Bu. buat. Sesuai Nah, dengan sintaknya. Nggih. makanya Pak Ilham tadi si Alif Education itu gimana? Itulah yang dimasukkan, bukan SOP-nya, ya, Tapi sebetulnya. sintaknya. Nggih, sintaknya itu. Gitu ya. Dah, jenengan pokoknya meniru, bukan meniru ya, mengadopsi yang saya jelaskan pada Pak Ilham, insya Allah aman pun, ya, Oke, matur suwun, menyesuaikan. Ibu. Ya, Terima sami-sami, ya, kasih. dah, ya, pun asar, Nggih, Bu. ya. Ada yang mau konsultasi judul lagi enggak? Kalau judul nanti kan arahnya sudah jelas kemana. Ya, pun cukup nggak? Baik, Bapak Ibu sekalian, mari bersama-sama kita ucapkan tahmid bersama. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillahirobbilalamin. alamin. Ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Mari kita live. Mas, jangan lupa iku ya, apa langsung diupload ya. Caranya baik Linknya di share. live sih terus nanti rekotannya muncul di. Ya, live sync kok otomatis ngerender.